Oke, coba semuanya perhatikan ya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang mengenal pantun ya. Dulu sudah pernah belajar ya, tapi kurang lengkap. Betul ya, masih perlu diulangi lagi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini mengenal pantun. Nah, coba kita lihat ya. Ya, mulai. Coba ya, sebelum kita belajar nanti, pertama kita belajar itu ada beberapa urutan. Yang pertama kita nanti akan belajar mengetahui tujuannya apa. Kita belajar itu tujuannya apa sih belajar pantun itu? Biar apa? Nah, biar ngerti penggunaan pantun itu untuk apa. Ya. Oke. Nah, sudah kelihatan. Oke, sekarang sudah kelihatan gini. Kelihatan nih. Nah, anak-anak nanti di rumah, anak-anak juga boleh belajar ini ya. Nanti sama Pak Budi dikasih ini. Ya. Nah, ini belajar tentang pantun. Oke, coba perhatikan. Ya, tujuan kita belajar ini adalah Pak, agar anak-anak bisa mengidentifikasi apa sih? Sudah pernah ya? Apa mengidentifikasi itu? Mengetahui. Ditaruh dulu mainannya. Ya, supaya mengetahui apa sih ciri-ciri pantun. Ya, apa ciri-ciri pantun? Ya, ciri-ciri itu apa ciri-ciri itu? Ciri-ciri itu apa? Kondisiku khusus, keadaan khusus ya. Ciri-ciri manusia berarti keadaan khusus manusia. Kalau ciri-ciri binatang, keadaan khusus binatang. Kalau ciri-ciri bahasa berarti keadaan khusus bahasa. Nah, hari ini kita belajar tentang ciri-cirinya pantun ya. Ciri-cirinya pantun itu punya apa? Ya, punya baris, punya sampiran, punya isi, punya rima. Ya. Kalau kita belajar biasanya dalam satu bait pantun itu ada berapa baris? 4 ya, masih ingat ya? Ada 4 baris. Ke pertama, ke satu, kedua tentang apa? Sampiran. Baris kedua sama ketiga, ketiga sama keempat isi. Nah, di sini nanti kita akan membahas lagi, mengulas kembali. Benar enggak yang kita pelajari? Nah, kita cek, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya. Hari ini tadi pengertian sudah ya. Sudah Pak belum? Sudah pernah dulu ya pengertiannya pantun apa fungsinya sudah pernah ya. Jenis-jenisnya pantun, nah ini yang belum ya. Coba sih bener ya, kita akan belajar kembali. Pengertian pantun apa kira-kira pengertian pantun? Mungkin cek ya. Kok kena? Ya, sudah. Ya, ya. Jadi pengertiannya pantun dulu apa? Siapa yang masih ingat? Ayo, pantun itu apa? Ungkapan atau pesan yang disampaikan dengan bahasa yang indah. Nah, fungsinya tadi untuk apa? Sudah jelas fungsinya bahwa pantun itu untuk menyampaikan pesan. Nah, pantun itu macam-macam. Ada pantun jenaka itu berarti yang berhubungan dengan apa? Namanya jenaka, berarti berhubungan dengan apa? Jenaka kelucuan ya. Pantun nasihat berarti memberikan tentang nasihat. Ya, ada beberapa jenis belajar pantun. Ya, nah ini coba dibaca bersama-sama pengertian pantun. Yuk. Menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, ayo dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Menurut Sultan Takdir Ali Syahbana, seorang budayawan, sastrawan, ahli tata bahasa Indonesia mengatakan bahwa pantun merupakan puisi lama yang sangat dikenal oleh orang-orang. Pantun merupakan bentuk
ternyata apa anak-anak sini ya? Tujuannya apa? Tujuan utamanya? Tujuannya apa? Mempunyai pesan yang terkandung di dalamnya atau makna yang penting. Jadi tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan khusus, ya. Nah, kok bisa sih ada pantun? Siapa yang ngerti? Nah, ini sejarahnya pantun. Jadi dulu itu adanya pantun, asalnya itu dari bukan hanya dari Jawa saja, terutama dari Indonesia. Biasanya itu yang punya pantun itu adalah dulunya dari Pulau Jawa sama Pulau Sumatera, orang-orang suku Melayu yang ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Jawa, termasuk orang Jawa, termasuk suku Jawa ya. Nah, asal katanya kenapa dikatakan pantun? Nah, asalnya dari bahasa Jawa yaitu menuntun, ya ini ya. Sudah ya. Yaitu dari kata tuntun, akhirnya jadi lama-lama menjadi pantun, ya. Nah, pantun ini biasanya kalau kalian pernah lihat orang main wayang kulit, nah, seringkali itu ada yang nembang ya dalam bahasa Jawa. Nah, pernah dengar ya ada sindennya yang nembang dalam bahasa Jawa. Nah, biasanya ini sinden-sinden ini juga menyampaikan pantun tapi dalam bentuk bahasa Jawa. Nah, kadang juga dalangnya itu menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan yang baik menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini termasuk jenis pantun. Nah, kalau di Jawa Barat, di Jakarta itu ada suku apa? Siapa yang tahu? Di Jawa Barat ada suku apa? Di Jakarta terutama suku Papua. Suku Papua ya, Papua apa? Suku apa, siapa yang tahu? Betawi. Biasanya suku Betawi itu kalau mengadakan pernikahan, upacara pernikahan itu mesti ada namanya beradu pantun. Nah, pernah lihat di televisi sering ada ya? Buat sinetron, buat apa namanya? Ya, itu di TikTok juga banyak. Ya, biasanya orang Betawi waktu mau menikah itu di depan itu ada yang beradu pantun. Ya. Nah, pantunnya berisi apa? Pantunnya biasanya berisi tentang nasihat. Ya, banyak macam ya pantunnya. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang mau melanjutkan ini? Mau lanjut lagi tidak ini? Ayo, coba Fit, tekan yang sana Fit. Ya. Ya. Ya, fungsi pantun sudah pernah kita bahas dulu ya. Sudah pernah, benar enggak? Nah, ternyata fungsinya ada 4 untuk hiburan, pesan moral, kemudian ungkapan perasaan, agar komunikasi. Loh, kalau untuk hiburan itu biasanya digunakan untuk apa? Menghibur, untuk guyonan. Nah, di sini termasuk yang namanya pantun jenaka itu untuk hiburan ya. Nah, kemudian ada lagi pesan moral. Pesan moral ini biasanya digunakan untuk memberi nasihat. Nah, ini termasuk pantun nasihat, termasuk ada juga pantun yang berhubungan dengan agama juga ya. Nah, biasanya berisi pesan moral. Kemudian ungkapan perasaan. Nah, ungkapan perasaan ini biasanya pernah lihat Upin-Ipin ya, pernah tahu si Jadjit ya? Jadjit yang tukang gaya pantun itu ya. Biasanya si Jadjit ini setiap saat mesti mengungkapkan pantun ya, membuat pantun. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Mengungkapkan perasaannya biasanya. Biasanya si Jadjit itu setiap ada sesuatu peristiwa dia senang gembira dia keluar pantun. Ya. Betul ya? Nah, itu termasuk ungkapan perasaan. Untuk komunikasi juga sama. Ditaruh tangan taruh. Untuk mengungkapkan perasaan, kadang ini kita sulit ngomong, oh aku sakit, oh aku. Kadang sulit untuk ngomong, makanya sulit ngomong dengan baik, maksudnya dengan sopan atau ngomong dengan mengingatkan seseorang ya. Kadang-kala kita melihat seseorang itu melakukan kesalahan, betul ya. Nah, kita juga bisa mengingatkannya dengan cara memberi pantun. Jadi tidak harus dimarahi, maki-maki. Contohnya seperti ini,
apa kon jenengmu? Aneh-aneh gak tahu Agus. Nah, misalkan gitu ya. Nah, itu kan kalau orang mendengar kan gak enak, padahal tujuannya untuk supaya dia ini bisa mandi. Misalkan diberi pantun seperti ini. Jalan-jalan pergi ke pasar. Sekarang cakap-cakap, jalan-jalan pergi ke pasar. Terusannya apa? Nggak tahu, cari sendiri nanti yang sama ya. Oke, lanjut. Ya, nah ini ciri-cirinya pantun masih ingat ya. Ini yang kita bahas yang sebelumnya. Pantun itu biasanya punya beberapa bait. Nah, satu bait itu isinya berapa baris? 4. Ya. Kemudian garis pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Ketiga, keempat berupa isi. Ya. Nah, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kenapa kok demikian? Karena kalau terlalu panjang, akhirnya bisa menyebabkan antara sampiran dengan isi jadi tidak nyambung. Ya, makanya tidak usah terlalu panjang. Ya, memiliki rima atau sajak dengan pola AB atau AA. Maksudnya itu di belakangnya itu, ya, kalau bunyinya A ya A semua, bunyinya I ya I semua, itu ya. Kalau bunyinya I sama U, ya yang berikutnya isinya juga I sama U. Jadi sama. Oke, kita lanjut. Nah, ciri-cirinya sudah pernah. Nah, ini contoh yo. Contoh sudah pernah ya, bolak-balik yo. Bermain bola di tanah berlumpur. Kaki berlari tentu tak leluasa. Ini bunyinya kan U, betul ya? Lumpur bunyinya U. Leluasa bunyinya A. Nah, sekarang ini apa gunanya sombong dan takabur? Nah, yang ini sampirannya. Sampirannya bunyinya ur. Nah, yang ini isinya bunyinya juga ur. Nah, ini yang dimaksud rimanya sama. Terus lagi kaki berlari tentu tak leluasa, rusak hati badan pun binasa. Nah, yang ini sampirannya A atau sa, bawahnya juga sa. Ya, paham ya? Itu yang A, B. Kalau yang A ini bunyinya sama semua. Kelapa, pala, bahagia, agama. Ya, tahu bedanya ya? Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang tadi kita bahas bersama tadi ya. Ada beberapa jenis. Ada pantun tentang agama, biasanya menyampaikan pesan-pesan agama ya. Ada pantun nasihat yang berisi tentang nasihat ya, memberi nasihat kepada orang lain dengan cara yang santun. Ada pantun teka-teki. Nah, biasanya ini si Jajit ya. Si Jajit ini yang sering pakai teka-teki. Ya, tebak-tebakan. Pantun jenaka juga sama, itu si Jajit juga sering. Pantun anak itu termasuk si Jajit. Siapa yang ngerti Jajit? Nah, pantun kiasan, biasanya pantun kiasan ini kalau anak-anak nonton apa namanya? Nonton di apa namanya, di sinetron di TV itu yang sering orang Betawi itu. Ya, orang Betawi kalau mengadakan pernikahan biasanya ada pantun kiasan sama pantun nasihat. Sekarang biar anak ya. Gampang kepanggil tangkol. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contohnya. Ayo dibaca bersama-sama. Contoh dari pantun agama. Pantun agama, kemudian contohnya dibaca. Ayo, dari pantun agama dulu. 1, 2, 3. Pantun agama yang isinya membahas tentang nilai-nilai keagamaan, Nasihat. Ayo, rasa suaranya. pesan moral yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Pantun agama sering digunakan untuk menyampaikan ajaran agama dan mendorong seseorang untuk lebih taat dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Oke, gampang ya. Yang berikutnya ada lagi contoh pantun
Pantun apa kira-kira? Pantun nasi. Oh, bunyinya tadi belum. Coba bunyinya. Contoh pantun agama. Ayo. Malam hari enaknya makan mie kuah. Pagi hari enaknya sarapan bubur. Jika hidup tidak mau beribadah, mati kelak mendapat siksa kubur. Nah, ya. Ayo contoh bawahnya lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, ini contohnya berhubungan dengan agama. Yang berikutnya, nasihat. Oh. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Oke, Pantun ini biasanya berisi imbauan, anjuran, atau peringatan agar seseorang agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, coba si sapa ku jenenge? Sapa? Sapa jenenge lah? Kasih. Nah, ayo sih dibaca yang pertama sih pantunnya. Berjemur tidak di atas pagar, menyimpan Menyimpan papan di dalam gudang. Jangan merasa sikut Untuk untuk belajar demi masa depan yang lebih cerah. bilang. Ayo yang kedua, tuh apa? Masalah tidak sesuai, kita dulu ikan jangan ke lambu. Jadilah anak yang paling pandai, jangan rajin membaca buku. Wah, berarti yang tadi isinya apa tadi? Nasihat untuk apa? Belajar. Yang ini nasihat untuk apa? Membaca buku. Rajin membaca buku. Gampang ya, Pak? Oke. Yuk, ayo, Nung, dibaca. Pantun teka-teki. Ya, yang sana, yang keras. Pantun teka-teki adalah jenis pantun yang berisi pertanyaan atau teka-teki yang bertujuan untuk menghibur atau menyampaikan pesan secara humoris. Pantun ini mengajak pendengar atau pembaca untuk menebak jawabannya, sehingga menjadi bentuk permainan yang menarik dan menghibur. Ayo, contohnya, siapa jenenge Satria? Yang pertama, Bila kecil yang keras lah suaranya, biar pahami. Bila kecil bolehlah ditiup. Ayo. Bila kecil bolehlah tiup, sudah besar janganlah lagi. Kalau tergusur dia menutup, kalau terlepas terbakar diri. Nah, membaca pantun ini harus semangat, Rek. Pantun ini bagus, indah. Jangan semangat untuk ini apa kelaparan, nak? Ya. Yo, lapar, puasa lapar. Ini loh, ya. Bila kecil bolehlah ditiup, sudah besar janganlah lagi. Kalau tertusuk dia meletup, kalau terlepas terbanglah tinggi. Nah, gitu. Apa itu? Berarti balon, ya. Loh kok bisa Pak Lujoyo? Kalau kecil ditiup, ya jadi besar. Kalau sudah besar jangan ditiup lagi, nanti meletus. Ya, kalau tertusuk, dia meletup. Jelas ketusuk jarum tusuk, sudah dosa. Ya, itu ya. Oke, sekarang Niko, nomor 2-nya kok. Nah, apa ini? Pinocchio. Loh, kok tahu kalau ini Pinocchio? Ada clue-nya, hidupnya panjang. Kasihkan pantun nasihat ya. Pantun teka-teki. Kita lanjut ya. Nah ini pantun jenaka, ini yang lucu. Ya. Nah, pantun jenaka ini adalah jenis pantun yang berisi humor atau yang lucu-lucu. Nah, biasanya lah kamu nonton itu loh. Pernah nonton apa namanya Lapor Pak ya? Siapa yang pernah nonton Lapor Pak di TV?
Itu biasanya yang suka bikin pantun siapa itu? Ada yang suka bikin pantun tuh ya, Pak Andri ya. Oke, coba. Ini contoh pantunnya. Siapa yang mau baca contoh pantunnya nomor 1? Ya, ayo Min. Iya. Ya. Ada kakek tertawa giginya ompong. Nah, ini sebenarnya kan nggak ada nasihatnya ya, tapi ini adalah lucu-lucuan ya. Oke, ya berikutnya. Yang kedua, siapa yang mau membaca? Mari, yang belum. Ayo Ra. Nah, itu bagaimana belajar ada untuk support driver ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut aja dulu. Oke, ya. Oke, lanjut aja dulu. Oke, nah. Oke. Ayo syarat dan jatuhkan sesuai dengan jenis pantunnya. Nah, ini anak-anak, dengarkan. Cara mainnya seperti ini. Nah, ini pada permainan cara mainnya ini, dengarkan. Nah, syarat dan jatuhkan sesuai jenis pantun. Nah, ke masjid pergi sholat subuh, langit cerah tak ada mendung, rajin ibadah di teduh, hidup tenang penuh kasih sayang. Nah, itu berarti termasuk pantun apa itu? Nah, caranya berarti ini dipegang begini, tis, yo, kemudian yo, kotaknya. Nah, ini yang, tes, itu ya. Oke, sekarang yang bisa mengerjakan yang ini siapa? Ayo, Rana maju dulu. Di sini lah. Baca yang keras dulu. Nah, berarti ini masuk yang mana ini? Pantun apa? Pantun anak. Coba yuk. Nah, terus, dorong terus, lepas. Nah, bagus. Yang sana, yang bawah. Ayo, ya. Ayo, baca dulu yang keras. Itu, yang itu, yang itu. Nah, baca dulu yang keras. Sepatu. Sampai. Masuk apa itu? Pantun jenaka. Oke. Nah, yang terakhir. Yumin. Kok minta apa? Belum. Tanam dulu. Nanti habisnya ada lagi kok. Bener apa salah kira-kira? Yakin ini bener semua enggak? Kita cek sih bener enggak jawabannya. 1, 2, 3. Nah, 4/4 berarti betul semua. Betul ya. Nah, yuk coba siapa yang bisa mengerjakan ini maju ke depan. Yang bukan merupakan ciri pantun. Ayo. Min, maju Min. Yang bukan ciri pantun yang mana? Yakin? Sudah yakin? Coba sih dicek, diklik cek. Betul ternyata ya. Memiliki 5 atau sajak dengan pola A, B, B, A ya. Yang betul itu polanya apa?
A B bukan A B B A ya. Oke, kebalik ya. Lanjut. Pen. Oh iya. Nah, ini video ternyata. Ya, cepat kita lihat videonya seperti apa. Halo teman kecil, apakah kalian pernah menonton kasus Upin Ipin? Kalau iya, kalian pasti tahu salah satu makhluk Upin yang bernama Jarjit. Oh kan, Jarjit ya. Memang apa itu pantun? Kata pantun berasal dari bahasa Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu patuntun, yang artinya penuntun. Pantun merupakan jenis puisi lama yang memiliki beberapa aturan terikat dalam tulisan. Awalnya, pantun adalah salah satu bentuk sastra lisan yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Melayu. Namun, seiring berjalannya waktu, pantun sudah sering ditemukan dan digunakan dalam bentuk tertulis juga. Sejak dulu, pantun digunakan untuk menghibur, mengungkapkan nasihat, serta mengungkapkan perasaan si penyair. Ya. Berasal dari apa? Bahasa pantun siapa bisa jawab? Aju. Loh, dari video tadi loh. Kalau berdasarkan video tadi dari Minangkabau, tapi kalau pengertian awalnya adalah dari kata bahasa Jawa, tapi kalau bahasa berasal dari bahasa apa itu dari Minangkabau, pantun dari istilah tun. Oh, benar nggak? Oke, betul. Continue. Pantun memiliki ciri khas yang berbeda dari puisi maupun karya sastra lainnya. Apa saja dari ciri pantun? Ayo, nanti yang bisa Agar mudah memahami ada ciri-ciri pertanyaan lagi yang bisa menjawab langsung maju. Contoh pantun berikut. Anak gadis dengan pipi merona memakai gelang dari mutiara. Agar hidupmu penuh dengan makna, cobalah peduli dengan sesama. Yang bait pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut dengan tampilan, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi pantun. Sampiran adalah pengantar untuk menyampaikan isi pantun. Kalimat dalam sampiran biasanya dibuat unik agar terdengar menarik, meskipun tidak ada hubungannya dengan bagian isi. Pantun merupakan karya yang singkat, yang barisnya dibatasi 8 sampai 12 suku kata dengan saja A B atau boleh juga AA seperti contoh ini. Selain itu, pantun biasanya bersifat anonim atau tidak menyebutkan siapa nama pengarang. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi, siapa yang bisa menjawab itu? Ayo. Tara dulu tadi yang ngasih. Ayo. Dibaca dulu ya kelas. Apa? Sampiran. Betul? Oke, continue diklik. Tun ternyata banyak jenisnya loh. Pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan pantun berkasih-kasih. Pantun nasihat merupakan pantun yang bertujuan untuk memberikan nasihat. Contohnya, ke Jawa Timur beli soto babat, jangan lupa beli untuk bibi. Kamu jangan jadi jahat agar selalu ditemani. Pantun ini berisi nasihat untuk selalu bersikap baik atau jangan jahat sehingga orang mau berteman dengan kita. Yang kedua, ada pantun teka-teki. Pantun ini memiliki bagian isi yang berisi pertanyaan atau teka-teki untuk dijawab oleh pendengar. Contohnya, ke Pati membeli ketan, paling nikmat yang warna hitam. Kalau siang, mata tak kelihatan. Kalau malam, matanya tajam. Ada yang tahu apa jawaban teka-teki ini? Ya, jawabannya adalah burung
Selanjutnya ada pantun jenaka. Pantun ini berisi hal yang lucu untuk menghibur atau membuat orang lain tertawa. Contohnya, pergi ke pasar membeli bebek. Bebek dimasak enak sekali. Adik tertawa geli melihat kakek giginya copot usai makan roti. Yang terakhir, ada pantun berkasih-kasih. Pantun ini berisi ungkapan rasa sayang, cinta, atau kekaguman pada seseorang. Contohnya, kejar pencuri pakai belati. Pencurinya takut, langsung lari. Kututup mata, tampak di hati. Cantik dirimu, bak bidadari. Ya, yuk siapa yang bisa mengerjakan itu? Angkat tangan. Yang termasuk ke dalam pantun nasihat yang mana itu? Anak saya ini. Ayo udah, duduk. Ayo bisa nggak itu? Udah maju, ayo maju. Kamu mau kayak mang, ayo maju sana gantian. Ayo, yang mana itu yang benar? Ayo yang betul diklik. Saatnya yang kelima dimulai. Nah, yang lain diem ya, jangan kasih tahu ya. Yang termasuk ke dalam pantun nasihat yang mana? Yakin? Lah, padahal jelas yang bawah, makanya lek kok dhewe gak memperhatikan ya ngono iku. Ayo lek duduk ya apa sing api? Nah, ternyata jawabannya udah salah. Ayo, siapa yang bisa memperbaiki? Ayo coba diklik retri itu. Klik retri. Ayo. Oke, yang mana? Kok? Oke, diklik. Nah, continue. Kita tidak membahas tentang pengertian, Makanya ngomong dewe. dan jenis-jenis pantun. Lalu, bagaimana cara membuat pantun? Untuk membuat pantun, tentukan dahulu jenis pantun apa yang ingin kamu buat. Apakah berisi nasihat, teka-teki, hal yang lucu, atau ungkapan kasih sayang. Lalu, tulis bagian isi pantun atau baris ketiga dan keempat. Setelah itu, tulis sampiran atau baris pertama dan kedua pantun. Jangan lupa untuk menyesuaikan akhiran sampiran dengan isi agar sajaknya sesuai dengan pantun. Pastikan juga tiap baris tidak terlalu panjang, cukup 8 sampai 12 suku kata saja. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang, yuk coba teman kece buat pantun nasihat dengan sajak A, B, A, B. Tulis pantunnya di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik pantun, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi anak-anak hasil kita belajar hari ini adalah kita sudah mengetahui lebih banyak tentang pantun. Ya, ternyata pantun itu apa pantun? Siapa yang ngerti? Loh, sudah ada di depan? Ya, jadi pantun itu adalah bentuk karya sastra. Kenapa kok dikatakan karya sastra? Karena merupakan bagian dari bahasa, ya, terutama bahasa Indonesia. Ya, nah, ya, jadi pantun itu merupakan karya sastra yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dengan bahasa yang indah. Nah, pantun sendiri ada banyak macam, betul ya? Tepat tadi masih ingat ada apa aja? Pantun nasihat, agama, anak, arti, maka ada beberapa macam ya. Dari yang tadi
tadi kita ketahui ada 8 ya. Jadi yang tadi kita ketahui ada 8 dan masih ada banyak lagi. Nah, dan biasanya pantun itu terdiri dari setiap barisnya terdiri dari berapa? Setiap baitnya terdiri dari berapa baris? 4. Baris pertama isinya sampiran, baris kedua sampiran, baru baris ketiga dan keempat ya isi. Nah, jadi setiap baris ada isinya 8 sampai 12 suku kata. Pak, nggak boleh tak pendek, cuma 3 suku kata. 3 suku kata kependekan. Pak, panjang nggak boleh. Ya boleh, tapi kalau kepanjangan nanti jadi bingung sendiri, sulit untuk menyambungkan ya. Oke, kita lanjut lagi, yo. Nah, ini tadi, yo, kita lanjut selesai. Oke, nah, anak-anak yang video tadi, anak-anak nanti mau misalkan di rumah pengen nonton bisa lihat di sini, ini, ya. Nah, nanti, ya nanti kapan-kapan sama Pak Bukit di share di apa namanya WA, ya. Oke, nah, oke cukup selesai. Nah, enak nggak hari ini belajar ini? Ya nanti besok gantian ya, gantian nanti kita kapan-kapan belajar lagi.